Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu para pendidik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama bergabung kembali dalam streaming MPK, Majelis Pendidikan Kristen bersama dengan Bara Ministry. Dan hari ini adalah perdana kita akan mengadakan talk show ya. Jadi streaming kita tidak lagi dengan satu pembicara, tetapi ada dua narasumber yang hari ini bersama dengan saya. Yang pertama adalah Ibu Rika Intansari, yang Master Psikologi dan Psikolog, dan beliau adalah juga psikolog di bidang klinis yang berfokus pada problem anak, remaja, dan perempuan, dan juga pelayanan di dalam pelayanan anak dalam krisis dan anak dengan kebutuhan khusus serta penguatan keluarga. Jadi Ibu Rika sendiri adalah domisili di Surabaya dan juga adalah pimpinan dari uh, Gria Puli Asi ya. Jadi ini adalah pelayanan untuk anak-anak. Dan kita juga ada narasumber kita yang kedua adalah Pak Charles Wong, ST MPD. Pak Charles sendiri adalah founder dan pembina Yayasan Rumah Tumbuh Harapan Bandung ya, atau biasanya disingkat RUT ya. Dan beliau juga adalah ketua Yayasan Boas Bantu Orang Aku Senang. Dan ini sudah berjalan melayani kepada para mahasiswa di universitas-universitas yang ada di Bandung. Dan juga beliau adalah Boas ini juga adalah merupakan badan konseling dan pengembangan mental health remaja dan anak. Jadi kita hari ini dengan topik mental health, apakah bunuh diri jalan keluar? Nah, jadi kita sebelumnya memulai akan acara ini, saya akan masuk dalam doa dan kita akan masuk dalam diskusi dan talk show bersama dengan dua pembicara kita ini yang Tuhan sudah kirim kepada kita, dan terima kasih juga untuk Purika dan Pak Charles yang sudah bisa memenuhi undangan kami dari Majelis Pendidikan Kristen, Task Doa dan Konseling. Kita akan berdoa untuk mulai acara ini. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Tuhan yang memanggil kami, Engkau Tuhan juga yang akan memperlengkapi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk dua hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil, khususnya di area psikologi dan area konseling. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau memakai hidup mereka, khususnya Bu Rika dan Pak Charles, dan juga Tuhan berkenan untuk menghadirkan mereka pada hari ini. Kami boleh bersama-sama akan berdiskusi, berbincang-bincang, dan juga kami berdialog untuk membahas satu topik yang penting yang saat ini juga Tuhan lagi fenomenal dan juga sedang terjadi hal-hal yang sungguh memprihatinkan kami ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan melalui topik hari ini tentang mental health, apakah bunuh diri adalah jalan keluar. Biar sungguh Tuhan ini menjadi satu juga kesempatan untuk kami bisa memberikan advice, memberikan juga masukan-masukan yang baik kepada para pendidik dan orang tua, dan juga ya Tuhan supaya mereka boleh sungguh-sungguh dapat mengerti bagaimana mencegah terjadinya hal-hal yang tragis bagi anak-anak kami. Bapak, kami berdoa menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir. Mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan menolong kami, memimpin kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi berkat Tuhan melalui acara ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita melihat ya, jadi dalam beberapa bulan terakhir ini saya melihat dari bulan kemarin sampai bulan ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, Ibu Rika dan dan Pak Charles sendiri, karena kejadian pun ada yang terjadi di Surabaya, tetapi juga ada yang terjadi sebelumnya ada di Bandung ya, yaitu kasus ataupun juga peristiwa yang terjadi, ada beberapa mahasiswa yang mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri ya. Jadi kita melihat bahwa fenomena ini apakah kita berharap tidak lagi berlanjut ya, karena sangat menyedihkan ya, baik orang tua yang mengalami hal kehilangan anak dengan tragis, maupun juga mungkin keluarga mereka yang lain, dan juga teman-teman mereka ya, pasti ada hal-hal yang sangat membekas ya. Dan saya mungkin pertama mulai dari Ibu Rike dulu. Ya, bagaimana pandangan Ibu tentang kasus-kasus yang marak dan beruntun yang terjadi, ya, kasus bunuh diri ini, dan terjadi juga di beberapa universitas yang terkenal di Indonesia. Dan kita sangat-sangat menyayangkan hal ini. Kira-kira apakah yang menjadi pandangan Ibu tentang masalah ini? Oke, baik.
Baik, para pendengar ya, memang saat ini banyak sekali ya remaja ya. Kalau kita bilang mahasiswa itu masih ada dalam fase remaja, yang notabene memang dari sisi pola berpikir atau kematangan otak itu memang masih sangat labil begitu ya, sehingga memudahkan mereka untuk tidak mudah berpikir dengan jernih, terutama untuk hal-hal yang sangat mengganggu ya atau stresor ya yang sangat menekan. Nah, tapi sayangnya ini tuh seperti bola salju begitu ya, yang ketika ada di satu tempat terus kemudian berlanjut di tempat lain dan berlanjut di tempat lain. Karena itu kalau dibilang ini termasuk Werther effect ya atau Werther syndrome gitu, di Hmm. mana ternyata bisa saling mempengaruhi satu sama lain begitu. Karena Hmm. itu penting ya buat kita orang-orang yang ada di sekitarnya memahami kondisi ini begitu. Nah, jangan sampai ya ketika kita menemui situasi yang sama itu kita terus posting di sosial media dan disebarluaskan begitu, apalagi menyebarluaskan foto gambar korban ya, dan itu bisa memicu eh, pihak lain yang melihat bagaimana cara untuk mengakhiri hidup itu bisa terulang di tempat lain. Nah, ini memang banyak terjadi ya, dan kemunculan untuk orang berpikir sudah mulai berpikir untuk societal task itu banyak dimulai pada masa-masa remaja begitu. Masa-masa di mana mereka sedang memproses jati diri mereka, fase di mana mereka eh, menghadapi situasi yang sulit ya mungkin dalam kehidupan mereka, dan itu cukup menekan buat mereka. Dan dewasa ini memang dirasakan ketidakmudahan remaja-remaja untuk menghadapi situasi stresor ya di dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang menurut pandangan saya ya. Jadi memang remaja dengan otaknya yang masih labil itu sangat mudah sekali untuk banyak terpengaruh oleh kondisi emosi. Jadi sifatnya emosional sehingga membuat mereka jadi cepat memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan cara yang demikian. Seperti itu sih, Bu Anas. Jadi eh, saya sih mengajak ya untuk semua pihak ya yang mendengarkan bagian ini eh, perlu berhati-hati kita juga dalam memproses suatu informasi ya, sehingga itu tidak menimbulkan Werther effect itu juga begitu ke banyak orang ya yang juga mungkin punya ada societal task ya, ada pemikiran-pemikiran yang uh, atau keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Masih mute Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Rike. Dan kita ke Pak Charles. Kira-kira Pak Charles, mengapa ataupun juga apa sebenarnya yang melatar belakangi eh, anak-anak muda ataupun juga para pelajar mahasiswa itu sampai bisa eh, mengalami mental health ataupun juga mengambil keputusan mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara demikian. Kami persilahkan untuk Pak Charles mungkin beri pandangan. Dan selama ini Pak Charles sendiri adalah aktivis dari kepada anak-anak ya, mahasiswa-mahasiswa dan juga konselor bagi anak-anak muda. Kami persilahkan Pak. Hmm, kalau dari saya, dari ini mah mungkin dari ada antara pengalaman, kebetulan udah ada cukup banyak yang sejak BOAS berdiri juga sudah langsung 6 orang yang suicidal thought ya yang datang gitu ya. Nah, sebelum-sebelumnya juga dengan sejarah yang ada. Kalau yang saya perhatikan yang pertama ini hanya fenomena gunung es. Ini kelihatan, ini hasil. Tapi akar permasalahan yang lebih dalamnya ini adalah sesuatu yang perlu digali gitu ya. Saya setuju dengan beberapa pandangan yang tadi Bu Rike ya, cuma mungkin saya mau tambahkan aja bahwa selain bola salju yang akhirnya bergulung begitu, ternyata ini ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, karena kalau luka fisik semua orang bisa tahu, tapi kalau luka batin tidak semua orang tahu. Kadang-kadang orang yang mengalami itu terlihat baik-baik saja. Baru kemarin saya eh, eh,
bertemu ya seorang anak remaja ya, eh, baru kelas 1 SMA kalau nggak salah, yang ketika ditanya tentang ini dalam kekristenan ya, ketika ditanya, kalau eh, eh, satu orang bertobat, si rumah rumah bertobat gitu ya, tiba-tiba dia ngeluarin satu statement yang nggak pernah disangka, semua boleh masuk surga kok kecuali papa saya. Waduh, saya kaget. Loh, kenapa papanya dilewat gitu ya? Ternyata kepahitan. Nah, ini berkaitan dengan antara hari ini kita lihat apa yang terjadi di hilir, tetapi pasti ada masalah di hulu, gitu. Nah, penyebab ini apa? Nah, ini yang multidimensi yang eh, tentunya harus dikaji lebih dalam. Dari beberapa yang secara singkat saya lihat, yang pertama pasti ada faktor keluarga. Itu udah pasti. Ya, seberapa jauh sih? Kadang kan apalagi zaman sekarang ya gadget, semua kemudahan ternyata bikin daya juang anak berubah. Begitu ya. Pola asuh mempengaruhi. Kedua, udah pasti pertemanan. Yang which is pasti ketemunya di sekolah. Jadi memang ketika anak ini waktu paling banyak habis selain di rumah pasti di sekolah. Nah, di dua tempat ini ketika dia tidak mengalami paparan yang benar, eh, diharapkan yang terakhir biasanya orang berharap di gereja gitu ya. Namun yang terjadi adalah yaitu saling mempengaruhi. Apalagi dengan yang tadi Bu Rike bilang ya, memang kan eh, kalau secara teori ini masa remaja masa badai sebenarnya, di mana mereka mempertanyakan semua nilai-nilai yang dia dapatkan selama ini. Mereka pengen coba explore, mereka pengen kelihatan keren, mereka pengen mencoba hal-hal yang baru yang memang dengan secara kematangan emosional, kematangan cara berpikirnya tidak ada atau kurang, akibatnya ya salah pergaulan. Beberapa pelayanan yang kami lakukan juga gitu. Kenapa sih sampai ada satu pemikiran bunuh diri, overdosis, segala macam ya, mencoba makan A, B, karena dia tidak menemukan way out dan tidak ada tempat di mana dia bisa keluarkan. Apalagi ketika tangki emosinya udah terlalu penuh, ya hanya karena masalah skripsi nggak selesai dia bunuh diri. Ya, andai dia tahu kalau kalau ternyata ada penelitian yang mengatakan kadang ya ya sekian persen orang yang IPK-nya rendah justru dia bosnya. Kenapa? Karena ketika dia nggak bisa kerja dia berusaha. Hmm. Ketika dia berusaha dia berhasil. Justru dia jadi bos. Jadi ini ada sesuatu yang eh, ada yang missing link menurut saya. Baik yang menurut saya baik antara orang tua ke anak ya, dan menurut saya salah satu pemutus terbesar ada di gadget gitu ya, termasuk dari pihak sekolah karena kan fokusnya memang di situ ya, lebih di kognitif, sedangkan pergaulan mereka ini berada di area yang abu-abu, internet, online, game online ya. Kebetulan saya adalah pemain game online sebelumnya, jadi saya tahu ya kadang apa yang terjadi di sana begitu ya. Ya mulai ajakan-ajakan lah, tiba-tiba saya dikejar cewek, saya bingung ini dari mana gitu kan. Dari antah berantah gitu bisa main kenalan, tiba-tiba ngalami emotional attach, tiba-tiba akhirnya diajak pacaran online, oke, apalagi kemarin masa pandemi. Jadi saya pikir semua hal ini begitu banyak faktor akhirnya men-trigger anak menuju ke satu situasi depresi. Nah, mengenai keputusannya sendiri, memang terkait juga kondisi kepribadian si anak. Ada yang memang rentan sekali atau punya kecenderungan self harm, menyakiti diri sendiri. Ada yang punya daya juang yang memang kuat, mungkin pilihan bunuh diri nggak ke sana. Tetapi kerentanan ini bisa ada karena banyak sekali faktor. Salah satu kasus yang pernah masuk di saya itu adalah anak umur 15 akhirnya bunuh diri, berhasil bunuh diri. Ya. Ya, orang tuanya nangis-nangis tentunya ke saya. Begitu. Dan ternyata faktornya sederhana sekali. Dia main game online, mamanya karena dia main terus selama liburan, kebanyakan main, dimatiin wifi-nya.
dan hanya karena dimatiin wifi-nya dia pilih bunuh diri. Itu tetangga saya. Hmm. Jadi eh, ada sesuatu yang salah memang. Mulai dari tadi ya, semua faktor termasuk tadi input. Kadang kita berpikir contoh komik is okay, tapi ternyata justru yang tadi Bu Rika bilang ya, menampilkan informasi-informasi yang tanpa sadar dikira itu salah satu solusinya. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi orang berpikir, ah bunuh diri masalah saya selesai. Tidak, itu bikin masalah besar gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, ya. Terima kasih Pak Charles. Eh, kita melihat bahwa kadang-kadang orang tua itu mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan anak mereka sampai pada titik di mana tiba-tiba kaget anaknya itu sudah dalam kondisi yang parah. Saya juga terima kasih sama Ibu Rike yang juga melatih guru-guru di Bali ya tentang bagaimana deteksi dini. Nah, bagaimana kita mencegah hal-hal seperti ini terjadi dan jangan sampai terjadi lagi. Dan kita berharap sih di setiap kota kita bisa membangun akan satu jaringan bagaimana juga menolong mereka ya. Jadi apakah bisa Bu Rike dan Pak Charles memberikan pandangannya atau pendapatnya dari mungkin dari psikologi dari Bu Rike dan juga dari Pak Charles sendiri dari bidang konseling ya. Jadi saya persilakan silakan yang mana duluan. Mau Bu Rike dulu ya tentang Ya. bagaimana mendeteksi dini dan bagaimana mencegah. Jangan sampai kejadian ini terjadi dan jangan lagi Mm-mm. ada air mata dari orang tua yang kehilangan anak-anaknya ya. Yang sebenarnya menjadi harapan Mm-mm. daripada keluarga, harapan daripada gereja dan juga harapan dari bangsa ini. Ya, silakan Bu. Mm-mm. Oke, baik. Iya, yang pertama memang tadi saya setuju sekali ya dengan Pak Charles ya. Sekarang anak-anak ini sedikit-sedikit self-harm, sedikit-sedikit mengambil jalan pintas begitu untuk cara menyelesaikan mereka punya masalah begitu. Hal itu memang faktor yang mempengaruhi juga sangat beragam ya. Tadi sudah banyak disebutkan juga. Nah, ketika kita tahu bahwa anak-anak kita punya kerentanan terhadap hal-hal tersebut ya, karena zaman itu sudah berubah. Walaupun memang mungkin istilahnya dari zaman lampau gitu ya, dari zaman mungkin Tuhan Yesus juga begitu ya. Kalau kita tahu bahwa ada Yudas yang juga melakukan hal tersebut karena penyesalan yang begitu dalam ya, dan itu tentu saja tidak dibenarkan. Tetapi itu sudah ada gitu ya, kondisi-kondisi depresi dari masa-masa yang lalu. Tapi memang masa-masa sekarang karena media dan zaman yang membuat anak-anak kita pun juga eh, rentan untuk terpapar hal-hal demikian. Yang lalu kemarin waktu saya juga berbincang dengan salah satu dokter ya di Surabaya begitu, sempat juga dia juga sharing gitu ya. Anaknya masih kecil waktu itu melihat satu tayangan. Dalam tayangan itu kartun begitu. Yaitu kartun anak ya, tetapi di kartun itu menceritakan atau membuat cerita tentang tindakan-tindakan suicidal. Dan itu dilihat oleh anak-anak. Artinya, kecepatan informasi itu membuat kita pun harus waspada dan memberikan perlindungan ya buat anak-anak kita. Betul, kemudahan zaman itu membuat anak-anak juga itu mengalami kerentanan terhadap daya juang mereka, resiliensi mereka. Jadi mereka pun sekarang mau mengharapkan sesuatu itu dengan mudah tersedia begitu ya dan sangat instan. Dan mereka pun juga akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang instan. Padahal betul, sesaat itu sebetulnya tidak menyelesaikan, tapi justru membuat masalah yang banyak, bertambah banyak dan bertambah luas. Mereka mungkin belum memahami konsekuensinya apa ya setelah setelah mereka melakukan. Banyak orang mengalami trauma, begitu ya. Teman-temannya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya itu mengalami trauma yang berkelanjutan. Dan itu yang kita perlu pahami ya, dan kita perlu mendukung anak-anak kita.
Jadi sebagai orang tua atau sebagai pendidik atau sebagai orang-orang di sekitarnya, anak-anak kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang mungkin terjadi pada anak-anak kita. Yang pertama, proses pencegahan itu dimulai dari mereka bisa memahami diri mereka itu secara positif, memahami bahwa mereka itu sangat berharga di mata Tuhan, gitu ya. Itu yang mengembangkan suatu struktur resiliensi dalam diri. Kalau mereka merasa diri positif, mereka merasa berharga, mereka pun akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri sendiri ya di kemudian hari dan untuk lingkungan. Berikutnya, mereka harus memiliki cara problem solving skill. Nah, itu sifatnya dikembangkan gitu ya karena skill, jadi mereka perlu belajar bagaimana mengatasi masalah. Tidak terlalu banyak membantu dari level usianya begitu ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan mereka boleh menghadapi masalah yang mereka hadapi tapi dengan pendampingan kita. Kalau misalnya di fase remaja, yang diperlukan oleh anak-anak ini adalah mentoring. Jadi pendampingan, bukan sebagai apa istilahnya guru begitu yang sifatnya itu mengajar atau menasehati, tapi mendampingi, ya, mentoring. Dan di situ mereka juga perlu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan bangkit kembali. Dan mereka harus memahami bahwa mereka itu punya banyak hal dalam hidup mereka dan mereka bisa memanfaatkan itu. Jadi ketika mereka memahami bahwa mereka tuh punya fasilitas, mereka punya dukungan yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan setiap permasalahan mereka. Contoh, mereka punya fasilitas misalnya nih ya, kalau baru aja baru kemarin ya, di Surabaya pun juga terjadi kejadian yang sama. Itu karena kalau nggak belum secara spesifik, karena capek berobat begitu. Nah, jadi mereka pun harus memahami ya bahwa kita pun punya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Entah itu fasilitas kesehatan, fasilitas kalau ada masalah sama pendidikan itu banyak sekali gitu ya beasiswa. Ada banyak cara untuk mendukung supaya kita masih tetap terus belajar gitu ya. Ada orang-orang yang akan mendukung kalau kita merasa nggak mampu di pelajaran, kita bisa mencari pertolongan dan mereka harus memahami bahwa mereka punya fasilitas itu begitu. Jadi itu faktor-faktor resiliensi, faktor-faktor yang mendukung mereka bisa terus bisa bertumbuh dan tangguh ya. Resilient itu kayak bola, jadi kayak bola karet itu yang bounce back gitu ya. Baru kalau ada tekanan itu dia bisa bangkit kembali begitu. Dan menyadari bahwa setiap tekanan-tekanan itu bukan sesuatu yang eh, apa ya harga mati atau membuat kita itu nggak bisa berubah begitu. Tapi justru tekanan itu menyebabkan kita bertumbuh. Nah, itu yang perlu dipahami oleh anak-anak kita, adik-adik kita begitu. Dan pentingnya guru, pentingnya orang tua yang menjadi pendamping ya buat mereka itu sangat besar gitu. Dan itu yang perlu dimiliki. Nah, memang kalau bicara tentang neurologis atau memang ada ya orang-orang yang sudah mengalami itu ya, ada fase depresi yang panjang. Jadi mereka mungkin sudah pernah terdiagnosa bipolar atau terdiagnosa depresi, MDD begitu ya. Nah, berarti mereka punya kerentanan yang besar untuk suicidal thought ya, suicidal eh, perilaku suicidal gitu ya, suicidal behavior. Nah, kalau mereka sudah punya kerentanan terhadap hal-hal tersebut, itu pendamping harus ekstra. Jadi jangan sampai ada eh, apa faktor-faktor yang membuat mereka mudah melakukan hal tersebut begitu. Misalnya barang tajam atau perlu ada pendampingan, tidak bisa dibiarkan sendiri. Karena kalau klien saya yang bipolar itu perubahannya memang sangat dahsyat ya. Dari yang sangat manik terus kemudian langsung turun depresi, nggak mau kemana-mana, mengurung diri, nggak mau apapun begitu dan ada suicidal thought. Nah, dalam hal tersebut keluarga ya, sistem support, social support itu yang penting untuk mendukung mereka. Nah, atau yang sudah mengalami depresi yang berkelanjutan,
itu perlu mendapat dukungan dari beberapa pihak ya, entah itu obat-obatan, guru apa dos apa namanya guru ataupun pendamping orang tua, lingkungan. Nah, itu sangat mendukung dan juga yang paling penting adalah komunitas. Jadi komunitas yang membangun, komunitas yang mendukung, sel group itu akan menjadi satu bagian yang sangat mendukung mereka. Nah, itu sih Bu Anas yang bisa saya Jadi ya, jelaskan. saya simpulkan, yang pertama adalah mentoring, kemudian juga kita harus melatih mereka untuk problem solving ya. Jadi anak-anak itu harus jangan sampai ada orang tua gini, tidak mau anaknya itu gagal sama sekali. Jadi dari kecil aku Betul, sendiri yang jadi kepala sekolah itu kadang-kadang sempat jadi menjawab waktu jabat kepala sekolah lihat, aduh orang tua yang anaknya sudah 99 nilainya, dia bilang ini belum sempurna harus 100. Ya itu membuat tekanan-tekanan dalam diri anak-anak. Yang kedua, yang ketiga itu mungkin tadi ya selain pendampingan mentoring, kemudian problem solving, mereka harus diajar juga nggak apa-apa ngalami kegagalan, tapi mereka bisa untuk mengatasi kegagalan itu hanya adalah keberhasilan yang tertunda, ya mungkin seperti itu ya Bu Rika ya. ya, Kemudian yang ya, adalah tentang bagaimana mereka harus mempunyai komunitas yang baik ya, dan kita harus membawa mereka untuk mereka harus punya komunitas, tidak boleh sendiri atau tidak mau bergaul ya, sehingga mereka itu melatih diri untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Dan kalaupun ada kegagalan, ada gesekan-gesekan dan yang lain, itu membuat mereka bisa belajar untuk menjadi dewasa ya atau growing di dalam iman mereka maupun di dalam pertumbuhan kepribadian mereka. Terima kasih Bu Rike dan kami persilakan sekarang dari Pak Charles ya yang melihat dari sudut sebagai seorang konselor ya bagaimana kita bisa deteksi dini dan kita bisa mencegah hal-hal yang buruk terjadi pada anak-anak kita atau para pelajar, mahasiswa dan siswa yang ada di sekolah. Silakan Pak Charles. Hmm, ini ini pandangan saya aja sih. Menurut saya deteksi dini itu baru bisa terjadi apabila ada komunikasi. Ya, saya kira dalam beberapa kasus, saya ambil contoh kasus di Rut ya yang hamil luar nikah. Kami menemukan ada orang tua yang nggak nyadar kalau anaknya hamil. Kan lucu ya, ini tidur sekamar loh, bisa nggak nyadar. Nah, setiap kali itu terjadi ada dua yang muncul. Nah, ini menurut saya, yang pertama karena jarang ngomong, karena terus sibuk. Hmm. Akibatnya memang nggak punya satu kedekatan yang membuat si anak nyaman untuk cerita. Yang kedua, sebagai orang tua yang terlalu sibuk, bukan hanya, oh yang penting dia bisa mandi, makan sendiri, nggak usah gue urus, udah selesai. Itu pandangan-pandangan yang menurut saya hari ini menjadi stigma, jadi mungkin bahkan sistem belief dari beberapa orang tua. Ya, jadi itu satu. Yang kedua adalah kenapa nggak bisa detect? Kalau saya perhatikan, yang kedua adalah ketika muncul sesuatu nih warning gitu, oh kayaknya ada yang salah nih. Tidak dilakukan satu tindakan karena belum apa-apa di sini udah denial dulu. Langsung oh nggak mungkin anak saya mau nggak mungkin gitu ya kira-kira gitu. Nah mungkin ada terkait tadi yang Ci Anas bilang mengenai takut gagal. Kita memang mengalami satu didikan yang apa ya di zaman dulu at least saya ya nggak tahu yang lainnya tuh pulang kalau dapat 8 baru anak papa terus kalau dapat anak angka 6 anak tetangga gitu kan bukan ya kan nggak begitu ya ngerti maksud orang tua tuh encourage gitu tapi kadang-kadang kata-kata yang sesimpel itu menyakiti loh gitu ya. Kedua membuat si orang tua nggak aware kalau saya dulu lihat bahwa ada terjadi perubahan bahkan cara parenting yang terlalu ekstrim yang satu sangat otoriter keras tegas ya kita bisa lihat juga di dunia guru ya dulu saya di oh, nakal gitu dicubit hidungnya sampai ada tanda di sedikit di sini biasanya agak merah tapi bukan yang sampai gimana kadang oh, apa penggaris yang di papan tulis gitu ya hari ini nggak usah digituin digemesin dikit ya pengacara bisa datang ke sekolah loh. Jadi ini ada yang salah ini dengan cara berpikir ya menurut saya ini berbahaya
Ekstrim itu yang manapun berbahaya. Ekstrim terlalu keras bahaya. Ekstrim terlalu dimanjakan berbahaya. Ya, jadi dengan begitu terciptalah satu dunia yang hari ini semua pengen serba instan karena pengen gampang. Membangun komunikasi itu usaha loh. Ya. Itu usaha keras. Ya, kalau kita bicara pasangan aja kan butuh text time. Ini anak loh. Seorang anak yang belum bisa mengemukakan bahkan mendeskripsikan permasalahan. Makanya kan kalau beberapa terapi mungkin di psikologi tahu gitu ya, ada play terapi, ada art terapi. Kenapa? Karena waktu di konseling nggak bisa keluar. Gimana ngomongnya? Ya. Ya waktu itu saya ingat ada anak umur 4 tahun gitu ya. Wajarnya mah, halo nak gitu baru gitu ya. Ih, gitu ya. Ini mah nggak langsung tegang. Saya kaget. Hah, apa yang terjadi nih? Ini pasti terjadi sesuatu. Dan waktu disuruh cerita nggak bisa cerita. Tapi waktu disuruh gambar, dia menggambar, suruh gambar rumah. Dia gambar keluarga, rumah. Setelah itu dihitamkan semua. Hmm. Dan di situ kami tahu pasti ini masalah sudah ada. Sesuatu telah terjadi, dia sudah terpapar sesuatu. Kan buahnya baru muncul kalau sudah ada akarnya, begitu ya. Jadi kadang kalau ditanya, seringkali kita terlambat karena tidak membangun komunikasi dari awal. Berikutnya lagi yang membuat lebih sulit lagi pendeteksian itu adalah karena yang tadi ya, takut gagal, akibatnya gini, kayak tanpa sadar kita nekan ke anak. Nggak ngasih ruang tentang gagal. Ya. Anak perlu tahu bahwa dia boleh gagal, dia boleh berhasil, anak adalah anak. Kita berharap dia berhasil karena itu baik buat dia, bukan buat saya. Gitu ya. Nah, ini tuh sesuatu yang masih menurut saya sampai hari ini saya temukan di berbagai sekolah. Nah, orang tua yang datang menangis segala macam itu semua adalah itu merasa anaknya udah paling hancur aja. Bentar dulu kata saya. Kadang kita yang terlalu mencap itu, ya baru tadi pagi saya menemukan satu orang tua, aduh rapot anak saya jelek, aduh jadi bodoh. Eh, bahasa Inggris cuman kurang turun satu nilai nggak masuk 10 besar nggak mendadak bodoh lagi. Ya kok jadi jauh banget gitu ya pandangannya gitu ya. Nah itu akibat dari itu saya rasa ini efek berantai. Seorang anak yang ngalami digituin, ketika dia ngalami kegagalan, saya yakin dia nggak akan ceritakan orang tua. Jadi ada efek gitu. Jadi kalau kita mau deteksi memang eh, tidak mudah, tapi bukannya susah. Yang pertama adalah yang pasti harusnya bisa orang tua. Orang tua harus jadi tempat paling aman untuk anaknya bisa bercerita. Yang kedua adalah menurut saya figur perlunya kerjasama dengan pihak kayak misalnya tadi dikatakan komunitas, contohnya komunitas gereja, komunitas eh, sekolah. Saya senangnya sering menamakannya membuat pagar perlindungan. Buat pagar aja kadang masih kebobolan, apalagi kagak ada pagarnya. Ya, kebetulan beberapa kasus yang harus saya hadapi itu terjadi bunuh diri seperti itu. Apa sih yang terjadi ketika seorang mahasiswa atau siswa melakukan kesalahan, bunuh diri kayak apa kayak. Saya sampai hari ini belum menemukan bahwa mental health dari mahasiswa siswa ini menjadi fokus. Saya nggak bilang bahwa mendadak fokus berubah dari kognitif pelajaran berubah jadi sekedar mental health tidak, tapi itu satu isu yang penting. Yang hari ini menurut saya bahkan pemerintah belum membuat itu menjadi sangat penting. Jadi kebutuhan tentang mental health ini akan sangat tinggi. Tapi ya haruslah kita mulai dari komunikasi orang tua. Yang kedua adalah kerjasama dengan sekolah dan komunitas. Ini perlu komunikasi. Gitu. Saya kira itu ya yang paling. Terima kasih Pak Charles dan Ibu Rika ya karena kita juga dibatasi oleh waktu ya.
Tetapi saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan sangat penting sekali ya, dan sangat berarti. Tadi juga dilengkapi oleh Pak Charles, yaitu bagaimana membangun komunikasi, kemudian juga harus bekerja sama dengan baik dengan instansi sekolah ya. Jadi saya juga berharap memang orang tua yang punya alami anaknya bermasalah ini harus menginformasikan kepada sekolah ya, sehingga dari pihak universitas ataupun juga dari pihak sekolah-sekolah, dari baik itu TK, SMP, SMA, mereka tahu bahwa keadaan anaknya lagi seperti ini, membutuhkan perhatian lebih dan khusus ya, sehingga tidak sampai terjadi tiba-tiba kok lompat ya dari atas lantai itu kampus itu ke bawah ya, dan itu kan dengan pastilah dia sudah benar-benar itu mengagetkan ya, karena mereka tidak, mungkin juga kampus tidak diberitahu apa yang terjadi dalam kondisi anaknya ya atau mahasiswanya. Nah, itu kita akan mengakhiri acara ini karena waktu, tapi mungkin saya minta, berharap ada closing statement dari Ibu Rika dan juga dari Pak Charles ya, untuk ke depan, untuk baik itu kita tidak saling menyalahkan itu orang tua ataupun juga dari kampus, tetapi kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang bisa diberikan sebagai penutup acara ini untuk memberikan saran ataupun juga sesuatu yang quotes bagi setiap kita untuk bisa kita menjadi pegangan ya bagi setiap kita yang mendengarkan hari ini. Kami persilakan mungkin dari Pak Charles langsung dulu boleh, setelah itu baru Bu Rika. Eh, saya pikir salah satunya adalah yuk kita hargai gitu ya anak-anak kita ini dengan membangun komunikasi. Jangan saling melempar tanggung jawab. Orang tua melemparkan itu, oh itu urusan sekolah, yang sekolah lempar enggak. Yuk kita gandengan tangan. Ini waktunya kita gandengan tangan. Ya kalau bisa tambah komunitas tadi ya, gereja gitu atau komunitas positif lain, langkah baiknya. Ya, Ya, itu saya kira ini akan menjadi sangat penting ketika ini menjadi prioritas dan akhirnya menjadi kesadaran kita bersama untuk membangun. ya, terima kasih ya. Jadi penting sekali ada satu connecting dan komunikasi yang baik dari orang tua, anak dan juga dari pihak daripada para pendidik ya. Ya, terima kasih Pak Charles. Kami persilakan untuk Ibu Rika akan berikan closing statement bagi kita semua. Baik. Eh, Gangguan kesehatan mental itu diprediksikan WHO menjadi penyakit kedua terbesar ya, eh, beberapa tahun ke depan. Artinya perlu kita untuk aware terhadap isu ini dan mulai mendukung anak-anak kita dengan cara hadir dalam kehidupan mereka dengan penuh cinta kasih. Itu yang akan membuat mereka mengalami dan bagaimana memproses hidup dengan cara yang Ya, penuh cinta kasih ya, penuh kasih dari Tuhan. Itu aja Tuhan. terima kasih ya. Jadi perlu ada kasih dan juga ada perlu komunikasi ya. Jadi hari ini kita sungguh bersyukur untuk dua narasumber kita, Ibu Rika dari Surabaya, Pak Azaras dari Bandung, saya dari Bali, bisa disatukan di dalam streaming hari ini ya. Tapi kita bersyukur bahwa yang pasti adalah kita di dalam bagian firman Tuhan juga katakan kita selalu mengingatkan kepada orang tua dan anak-anak ya, dalam Matius 28 ayat 11 ya, jangan letih lesu yang berbeban berat, datang kepada Yesus. Ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai penolong kita ya, sahabat kita yang sejati, maka segala sesuatu persoalan apapun ya, itu akan bisa diselesaikan. Dan ingat di dalam kitab Yohanes juga pasal 16 berkata bahwa ada penghibur, yaitu penghibur, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita perlu membawa anak-anak kita juga untuk bisa dekat dengan Tuhan, setiap hari membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun satu juga mungkin mesbah keluarga yang bisa dikerjakan oleh orang tua, supaya ada komunikasi yang baik ketika mereka sibuk-sibuk, tapi ketika ada mesbah di dalam keluarga, mereka bertemu dengan anak mereka, mereka bisa menceritakan akan kasih Tuhan ya. Seperti tadi dari Pak Charles sendiri bagaimana membangun hubungan, komunikasi yang baik, dan Ibu Rika juga bagaimana membangun kasih yang baik di antara anak-anak dan juga di antara keluarga kita.
Terima kasih sekali lagi. Kita akan mengakhiri acara ini dan saya akan berdoa bagi Bu Rika dan Pak Charles juga dan juga untuk setiap kita dan generasi kita ya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini di dalam waktu yang begitu singkat ya Tuhan, kami bisa mengakhiri acara untuk dialog dan talk show hari ini streaming bersama dengan Majelis Pendidikan Kristen, Tas Doa dan Konseling dan juga kerjasama dengan Bara Ministry. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih Tuhan yang sudah mempertemukan kami dan kasih Tuhan juga yang sudah menolong kami untuk bisa membahas akan masalah ini ya Tuhan tentang mental health dan bagaimana anak-anak juga dibawa untuk mencegah terjadinya kasus-kasus mereka mengakhiri hidup mereka dengan keadaan yang tragis. Bapak, kami mohon supaya kehidupan kekal dan keselamatan yang mereka terima dari Tuhan Yesus, mereka boleh sungguh-sungguh pegang itu sebagai harta yang berharga dan mereka sungguh dapat bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua mereka dan orang tua juga bisa bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak dan lebih daripada itu mendasari kehidupan hubungan relasi dengan kasih dari Tuhan, kasih agape yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan Tuhan. Bapak, terima kasih kami serahkan waktu di mana Tuhan Engkau berkati bagi kedua pembicara kami ini, narasumber kami, Bu Rika dan Pak Charles, di dalam kesibukan mereka, di dalam pelayanan, dan di dalam panggilan mereka Tuhan menolong anak-anak dari yang kecil maupun anak remaja, pemuda, mahasiswa, mereka boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa, menyelamatkan banyak jiwa bagi Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, dan juga Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi setiap pembicara kami ini. Bapak, terima kasih, biar Tuhan terus memberkati kan kehidupan kami dan pelayanan yang kami kerjakan hari ini, boleh sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, berkati para staf yang melayani hari ini. Tuhan juga membantu menolong mereka selalu di dalam setiap pelayanan yang dikerjakan di streaming MPK ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan untuk setiap kami dan juga setiap orang tua yang sedang berduka. Tuhan juga menghiburkan dan menguatkan mereka. Terpujilah Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. Kita sudah Terima kasih. mengikuti acara ini dengan baik dan ini adalah acara yang perdana. Kami berharap bahwa ini menjadi suatu yang awal yang baik untuk kita ke depan akan bisa melayani bersama lagi. Bu Rika, terima kasih. Saya Terima dari kasih. Bali mengucapkan terima kasih dan juga Pak Charles ya. Terima kasih. Salam bagi teman-teman di Bandung dan di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus